Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya karena kita dapat bertemu pada mata kuliah bioteknologi walaupun secara asinkronus. Yang terhormat Bapak Samuel Agustrianto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi, dan rekan-rekan kelas B yang saya banggakan juga saya cintai. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai bioteknologi di bidang lingkungan. Sebelum ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Indah Dahlia selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Saya juga ditemani oleh rekan-rekan seperjuangan saya, yaitu ada Nida Naura Zulfa dengan NPM digit terakhir 068, lalu ada Arizal Yusuf Fahrudin dengan NPM digit terakhir 081, lalu ada Rizky Apriliani Azahra dengan NPM digit terakhir 093. Baik, beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada ekologi mikroba, yang kedua ada sampah dan treatmentnya, yang ketiga ada landfill atau TPA technology, yang keempat ada pengomposan, yang kelima ada bioremediasi, yang keenam ada klasifikasi jenis polusi sebagai deteksi dan monitoring polutan, dan yang ketujuh ada kelestarian lingkungan dan teknologi ramah lingkungan. Baik, langsung saja. Dengan penuh hormat, saya persilakan kepada pembicara pertama untuk menyampaikan materinya. Kepada Nida Naura Zulfa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nida Naura Zulfa dengan NPM 222154068. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi mikroba dan juga sampah beserta treatmentnya. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa mikroba ini dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita, baik itu di tanah, air, maupun udara. Jadi, setiap lingkungan ini pasti terdapat banyak mikroba. Nah, studi tentang mikroba dengan habitat atau dengan lingkungannya itu disebut dengan ekologi mikroba. Nah, di dalam ekologi mikroba ini dapat mempelajari bagaimana interaksi antara mikroba dengan lingkungannya, baik itu lingkungan biotik maupun abiotik. Kemudian, dalam konteks ekologi mikroba, para ilmuwan ini meneliti bahwa di dalamnya itu dikaji tentang bagaimana interaksi antara mikroba dengan organisme lain, kemudian bagaimana si mikroba ini dapat hidup di lingkungan yang berbeda, kemudian bagaimana si mikroba ini dapat memiliki peran penting bagi lingkungan terutama pada ekosistemnya. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan mikrobiologi lingkungan. Nah, mikrobiologi lingkungan ini sangat berkaitan erat dengan ekologi mikroba. Tetapi dua konsep ini tentunya memiliki perbedaan. Jika ekologi mikroba ini lebih fokus pada interaksi antara si mikrobanya dengan lingkungan, sementara jika mikrobiologi lingkungan ini lebih berfokus pada pemanfaatan si mikrobanya untuk kepentingan ekosistem, terutama pada pengelolaan lingkungan. Nah, bagaimana contohnya itu? Contohnya itu dalam penguraian limbah oleh si mikroba ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan sampah dan treatmentnya. McDougall dalam Wahyudin mendefinisikan bahwa sampah itu merupakan sesuatu yang sudah tidak memiliki nilai kegunaan. Juga bisa disebut sebagai sisa-sisa yang tidak memiliki manfaat. Nah, pasti setiap aktivitas manusia ini dapat menyumbangkan sampah. Contoh hal sederhana saja ketika kita akan membeli makanan, bahwa aktivitas tersebut akan menyumbangkan sampah, di mana ketika kita membeli makanan pasti si makanan tersebut akan dibungkus oleh sebuah sampah plastik. Sedangkan sampah plastik ini merupakan sampah yang sangat-sangat sulit terurai. Nah, menjaga sampah agar tidak merusak lingkungan ini bukanlah tugas pemerintah saja ataupun tukang-tukang sampah, tetapi juga kita juga harus berperan dalam pengelolaan sampah tersebut agar tidak merusak lingkungan. Nah, pengelolaan sampah ini melibatkan berbagai sarana dan prasarana. Nah, seperti penempatan sampah dalam wadah, kemudian pengumpulan,
pemindahan, pengangkutan, serta pengolahan dan pembuangan akhir. Nah, sampai saat ini terdapat banyak masalah dalam pengelolaan sampah, terkhusus pada tidak adanya tempat pembuangan yang menjadi tempat pembuangan yang pas gitu. Kemudian kurangnya perencanaan yang baik dalam sistem pengelolaan sampah. Selanjutnya kita membahas tentang treatment pengelolaan sampah. Di sini terdapat gambar. Nah, ada 3 gambar A, B, dan C. Nah, gambar tersebut merupakan 3 pendekatan gitu pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan melalui hierarki dan prioritas dalam penanganan limbah. Nah, masing-masing gambar A, B, dan C ini mempresentasikan bagaimana tahapan-tahapan pada pengelolaan sampah, dari yang paling diutamakan hingga yang paling harus dikurangi gitu. Yang pertama ini gambar A merupakan gambar diagram pen, gambar B merupakan gambar diagram alur, dan yang ketiga ini ada gambar C merupakan gambar piramida terbalik. Nah, pada dasarnya pengelolaan ini sama gitu, terdapat pengurangan dari sumber, kemudian daur ulang dan pengomposan, ada transformasi sampah, dan ada landfilling. Nah, pada diagram pen ini menunjukkan bahwa metode-metode tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling beriringan satu sama lain. Nah, yang kedua ada diagram alur. Nah, pada diagram alur ini menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut dijalankan secara berurutan, dari pengumpulan dari sumber, daur ulang dari pengomposan, transformasi sampah, hingga ke landfilling. Nah, untuk memastikan pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga ada ada piramida terbalik, yaitu pada yang harus diutamakan mencapai yang harus landfilling, harus sangat-sangat dikurangi begitu. Sama juga seperti diagram alur, ini tergantung prioritasnya dari yang paling diutamakan sampai ke yang paling harus dikurangi gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang landfill atau TPA technology. Ya, di sini sudah ada gambar-gambar sampah ya, berarti kita akan membahas tentang sampah tentunya. Ya, jadi apa sih landfill itu? Menurut Zakiyatuddin, DKK tahun 2023, landfill itu adalah penumpukan sampah di sebuah tempat tanpa atau belum ditimbun dengan media pelarut sampah lain. Ya, nah penumpukan sampah dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama biasanya. Setiap tahunnya, limbah bahan berbahaya dan beracun atau biasa juga disebut dengan limbah B3 ya, dihasilkan dalam jumlah yang cukup besar yang berpotensi dapat mencemari lingkungan. Nah, jika suatu lokasi itu tercemar oleh sampah B3, pemulihannya ini akan sangat mahal, teman-teman. Nah, jadi pemerintah memberlakukan undang-undang nih terhadap berbagai sektor dan juga terhadap pelaku bisnis yang tidak mengelola limbah B3-nya. Oleh karena itu diperlukan upaya yang optimal ya untuk mengurangi, untuk mencegah pencemaran dan menangani limbah B3. Dalam penanganan sampah gitu ya di TPA, khususnya sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, diperlukan strategi yang tepat tentunya dan akurat. Untuk apa? Untuk mempertimbangkan lokasi, teknisannya, manajemennya, keuangannya, dan juga tanggung jawab dari pemilik TPA-nya, seperti itu. Nah, adapun peraturan yang terkait secara langsung nih dengan tata cara penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta ada
keputusan Kepala Bapedal Kap 04 garis miring Bapedal garis miring 09 garis miring 1995 tentang tata cara penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, jadi baik industri maupun non-industri yang mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun melalui penimbunan itu harus izin terlebih dahulu nih kepada KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Jenis-jenis landfill ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada landfill kategori 1, disebut juga dengan double liner. Nah, jadi kategori landfill ini adalah kategori landfill dengan 2 lapisan polietilena berdensitas tinggi atau HDPE. Ya, double berarti 2 gitu. Lalu yang kedua ada landfill kategori 1, disebut juga dengan single liner. Single berarti 1, jadi 1 lapisan polietilena berdensitas tinggi atau HDPE. Ya, bedanya tadi ya 2 lapisan ya kategori 1, lalu yang kategori 2 ini 1 lapisan. Yang ketiga, landfill kategori 3 ini disebut juga dengan clay liner. Clay itu apa sih? Clay itu adalah tanah liat. Jadi semuanya ini terdiri dari lapisan tanah liat yang dipadatkan dengan permeabilitas K sama dengan 10⁻⁹ meter per detik. Adapun persyaratan landfill nih teman-teman, yang pertama ada kategori landfill. Jadi landfill ini termasuk ke kategori 1, 2, atau 3 nih. Apakah landfill ini hanya terdiri dari 1 lapisan polietilena, ataukah terdiri dari 2 lapisan polietilena, ataukah landfill ini terdiri dari tanah liat gitu semuanya. Nah, itu kategori landfill. Lalu yang kedua nih ada persyaratan lokasi. Jadi lokasi landfill ini tuh harus berada di wilayah yang bebas banjir selama 100 tahun. Juga tidak berada di wilayah yang rawan gempa, patahan aktif gitu ya. Dan bukan area infiltrasi atau area serapan. Juga dasar dari lokasi landfill ini harus berada 4 meter di bawah permukaan air tanah bebas, teman-teman. Lalu yang ketiga ada persyaratan teknis dari lapisan pendeteksi kebocorannya, lalu harus mencakup pengumpul lindi. Lindi itu adalah limbah cair yang berasal dari air hujan yang menggenang pada tumpukan sampah padat seperti itu. Lalu harus mencakup juga sumur pemantauan. Nah, yang keempat, persyaratan landfill ini harus ada monitoring dan dokumentasi. Jadi harus selalu dipantau, harus selalu didokumentasi. Lalu yang kelima, harus ada tanggung jawab dari pemilik TPA dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengomposan. Apa sih pengomposan itu? Nah, menurut Orati Candekaka tahun 2022, pengomposan itu adalah metode pengelolaan sampah organik untuk mengurangi dan mengubah sampah menjadi produk yang bernilai. Contohnya itu seperti humus. Ya, kompos ini memiliki manfaat tentunya ya untuk pupuk alami, pembenah tanah, maupun mengurangi limbah organik seperti itu. Lalu proses pengomposannya bagaimana? Proses pengomposannya adalah dengan mengubah limbah organik menjadi humus dengan bantuan aktivitas mikroba gitu. Apa saja jenis mikroorganismenya? Ada bakteri tentunya, lalu jamur dan Actinomycetes. Faktor penting dalam pengomposan. Ya, ada 7 ya teman-teman. Yang pertama nih ada rasio karbon berbanding nitrogen. Jadi perbandingan antara karbon dan nitrogen ini idealnya itu adalah 30:1. Lalu yang kedua ada kelembaban. Kelembaban ini diperlukan untuk aktivitas mikroba, namun jangan terlalu basah ataupun terlalu kering ataupun terlalu tergenang. Jadi kelembabannya itu harus pas karena
ini akan mempengaruhi terhadap aktivitas mikrobanya, seperti itu. Lalu ada yang ketiga nih, ada aerasi. Nah, aerasi ini sebenarnya berhubungan erat nih dengan apa? Dengan kelembaban ya. Jadi ketika terlalu anaerob, hanya mikroorganisme anaerob saja yang dapat bertahan hidup, sedangkan mikroba aerobnya itu akan mati ataupun terhambat pertumbuhannya, seperti itu. Nah, sedangkan jika terlalu aerob gitu ya, udara bebasnya itu akan masuk ke dalam tumpukan bahan yang dikomposkan, teman-teman. Sehingga itu mengakibatkan nitrogennya akan hilang karena menguap dalam bentuk NH3 atau amonia. Seperti yang kita ketahui gitu ya, NH3 atau amonia ini akan memunculkan bau yang tidak sedap, teman-teman. Oke, selanjutnya ada suhu. Suhu ini idealnya adalah 30-40 derajat Celcius. Nah, apabila suhunya terlalu tinggi nih, misalkan suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Nah, maka mikroorganismenya itu akan mati, teman-teman, atau hanya sedikit saja gitu ya yang bertahan hidup. Untuk menurunkan panasnya itu bagaimana gitu ya apabila memang suhunya ini mencapai 60 derajat Celcius. Nah, biasanya dilakukan pembalikan untuk kompos tersebut agar suhunya ini turun, seperti itu. Lalu yang keempat ada yang kelima, pH ya. Ada pH. pH ini optimalnya sekitar 6,5 sampai 7,5. Lalu yang keenam ada kapur, dolomit, dan abu. Digunakan untuk menetralkan keasaman. Tetapi tidak hanya itu saja teman-teman fungsinya. Kapur, dolomit, dan abu ini juga berfungsi untuk meningkatkan kalsium, kalium, dan magnesium untuk kompos tersebut. Jadi meningkatkan kualitas kompos tentunya. Lalu yang terakhir ada pupuk dengan unsur hara. Contoh unsur haranya ini adalah fosfor. Nah, pupuk dengan unsur hara ini digunakan untuk meningkatkan kualitas kompos. Bahan dengan rasio C berbanding N yang berbeda. C itu adalah karbon, N itu adalah nitrogen. Ya, bisa dilihat ya pada tabel berikut, ada bahan dengan kadar nitrogennya tinggi. Itu ada pada grass clippings atau rumputan gitu ya, dengan perbandingan 19:1. Lalu ada sewage sludge, itu adalah limbah lumpur dengan perbandingan 16:1. Lalu ada food waste, itu adalah limbah makanan. Limbah makanan ini perbandingannya 15:1. Lalu ada cow manure, yang berarti adalah kotoran sapi gitu ya. Perbandingannya itu berapa? 20:1. Lalu ada horse manure dengan perbandingan 25:1. Horse manure ini berarti kotoran kuda. Lalu di tabel selanjutnya ada bahan dengan kadar karbon tinggi gitu ya. Kalau karbon tinggi ini ada pada dedaunan, leaves and foliage gitu ya. Dengan rentang perbandingannya itu bisa dari 40-80:1. Lalu ada barks itu adalah kulit kayu. Dengan rentangnya itu bisa dari 100-130:1. Ada paper atau kertas dengan rentang 150-200:1. Lalu ada wood and sawdust dengan perbandingan dengan rentang 300-700:1 gitu. Nah, jadi apa artinya? Ketika karbonnya itu terlalu tinggi, artinya karbonnya itu berlebihan, maka mikroba itu akan kekurangan nitrogen. Nitrogen ini kan berguna untuk mendegradasi karbon. Nah, jika karbonnya terlalu tinggi, maka akan menghambat proses pengomposan tentunya. Lalu yang kedua, apabila karbonnya terlalu rendah nih, yang artinya nitrogennya tinggi atau berlebih. Nah, kelebihan nitrogen ini akan menguap gitu sebagai gas NH3 atau amonia, yang menyebabkan nitrogennya itu akan hilang, seperti itu.
Selanjutnya nih ada rasio karbon berbanding nitrogen yang umum dari berbagai bahan. Bisa dilihat ya, bisa dicermati ataupun di-pause terlebih dahulu tabel ini. Gitu. Ada banyak bahan nih, salah satunya dari daun kering. Terus juga ada tangkai jagung, ada kotoran sapi, dan masih banyak lagi. Nah, dilihat juga perbandingannya ya, berbeda-beda gitu dari setiap bahan itu. Adapun yang sama tuh di daun dadap masih muda dan daun tefrosnya masih muda itu perbandingannya sama. Dan juga di humus dan kotoran unggas itu perbandingannya juga sama. Nah, jadi kita ketika nanti pengomposan itu sudah mengetahui bahan apa saja yang memiliki kadar karbonnya yang rendah ataupun kadar nitrogennya yang rendah gitu. Jadi ini tuh bisa bermanfaat ketika nanti pengomposannya seperti itu. Ketika kadar nitrogennya terlalu rendah nih, populasi mikrobanya ini tidak akan meningkat ke tingkat yang optimal, teman-teman. Maka akibatnya apa? Proses pengomposannya ini akan lambat. Nah, berlaku juga sebaliknya gitu ya. Ketika kadar nitrogennya terlalu tinggi, pertumbuhan dan penguraian mikrobanya itu akan dipercepat. Tetapi hal ini tuh dapat menyebabkan situasi yang berbahaya. Karena apa? Karena meningkatnya penggunaan oksigen dan anaerobik. Selain itu, sebagian dari kelebihan kadar nitrogen itu akan hilang sebagai apa? Sebagai gas NH3 atau amonia yang mengeluarkan bau busuk yang kuat ketika dibuang ke atmosfer. Selanjutnya nih ada sumber bahan organik yang umum dimanfaatkan untuk membuat kompos. Ya, dilihat dari asalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ada yang berasal dari pertanian. Dari pertanian ini bisa dari limbah dan residu tanaman. Kan biasanya di pertanian itu wilayahnya itu kan di sawah seperti itu ya. Nah, bahan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kompos ini bisa dari jerami dan sekam padi. Ya, selain itu, jika berasal dari industri, limbah padatnya ini kan bisa berupa serbuk gergaji kayu, ampas tebu, kertas, dan masih banyak lagi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk membuat kompos. Adapun limbah yang berasal dari rumah tangga nih, sampah-sampah rumah tangga ini seperti sayuran yang tidak terpakai saat memasak gitu ya, itu juga bisa digunakan untuk menjadi bahan pembuatan kompos seperti itu. Selanjutnya ada tahapan pengomposan. Yang pertama, tahapannya itu adalah pemilihan bahan. Seperti yang kita ketahui tadi, sudah kita pelajari juga nih ya, bahan-bahan organik untuk membuat kompos itu ada sangat banyak gitu. Ya, yang perlu diperhatikan itu apa? Rasio karbon dan nitrogennya gitu ya saat memilih bahan tersebut. Nah, lalu setelah dilakukan pemilihan bahan, yang kedua tahapannya itu adalah pencampuran. Jadi, campur bahan-bahan yang telah dipilih tadi untuk membuat kompos dengan proporsi yang tepat. Proporsi ini biasanya ada 2:1, 2 itu untuk bahan yang kaya akan nitrogen, satunya itu untuk bahan yang kaya akan karbon. Lalu bisa juga dengan perbandingan 3:1. 3 ini masih sama ya untuk bahan yang kaya nitrogen dan satu ini untuk bahan yang kaya akan karbon gitu. Nah, biasanya untuk perbandingan 3:1 itu digunakan untuk bahan yang sulit terurai, misalnya ranting kayu seperti itu. Yang ketiga, dilakukan pembalikan. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga aerasi dan suhu. Ini sudah dijelaskan ya tadi di faktor-faktor penting gitu. Lalu yang selanjutnya, terakhir ada pemantauan. Jangan lupa dipantau seperti memantau mantan, seperti itu ya. Ya, jadi yang dipantau itu apa saja? Dari kelembabannya, suhunya, dan perubahan fisiknya. Perubahan fisiknya ini bisa seperti dari perubahan volumenya. Karena apa? Karena volume kompos ini akan menyusut. Volumenya menyusut kenapa? Karena ada dekomposisi bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Makanya volumenya
terlihat menyusut seperti itu. Lalu bisa juga dilihat dari perubahan warnanya. Warna kompos ini akan berubah dari warna aslinya menjadi warna coklat ataupun hitam. Ya, selanjutnya bisa dilihat juga dari teksturnya, bisa dirasakan gitu ya. Tekstur dari kompos ini tuh akan lebih lembut gitu dan lebih gembur. Beda dengan sebelumnya yang keras gitu ya, dan juga ya keras seperti itu. Seperti ranting kayu kan keras, namun setelah didekomposisi, setelah terurai gitu ya, akan lebih lembut seperti itu. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Apriliani Azahra dengan NPM 222154093, yang mana saya akan menjelaskan terkait dengan materi bioremediasi dan juga kelestarian lingkungan dan teknologi ramah lingkungan. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya terkait dengan bioremediasi. Nah, pasti teman-teman sudah familiar gitu ya terkait dengan konsep ini. Nah, apa sih bioremediasi itu? Bioremediasi itu adalah suatu metode yang memanfaatkan organisme hidup untuk mengatasi masalah lingkungan. Contohnya seperti apa? Contohnya itu pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Nah, secara sederhananya gitu ya, bioremediasi ini tuh bertujuan untuk memecah polutan dengan bantuan mikroorganisme hidup sehingga dapat mengurangi pencemaran dan juga membantu mengembalikan ke kondisi lingkungan yang semula seperti itu, mendekati kondisi lingkungan yang semula seperti itu. Nah, mikroorganisme apa yang digunakan? Contohnya itu ada hamir, alga, jamur, dan juga bakteri gitu ya yang berperan sebagai agen dalam proses bioremediasi. Nah, dalam penerapannya teknologi bioremediasi ini dilakukan melalui dua pendekatan utama nih. Yang pertama ada biostimulasi, lalu yang kedua ada bioaugmentasi. Nah, apa itu biostimulasi? Biostimulasi itu adalah suatu metode yang menstimulasi pertumbuhan mikroba alami di area yang tercemar. Dengan apa? Dengan menyediakan lingkungan tumbuh yang ideal, seperti dapat menambahkan nutrisi dan oksigen seperti itu. Nah, apabila jumlah mikroba yang ada di lokasi itu tidak mencukupi gitu ya, maka mikroba tambahan pun akan diambil dari lingkungan yang tercemar, diisolasi dan juga akan diperbanyak di laboratorium sebelum nantinya akan dikembalikan ke lokasi awal untuk memulai remediasi. Namun, pertumbuhan mikroba itu dapat terganggu gitu ya apabila kondisi lingkungan itu tidak mendukung, yang seringkali nantinya tuh areanya dapat tercemar seperti itu. Lalu apa itu bioaugmentasi? Nah, yang kedua, bioaugmentasi itu adalah proses menambahkan mikroba komersial ke lingkungan tercemar, ke lokasi yang tercemar gitu ya, untuk meningkatkan efektivitas pengolahan limbah, yang mana ada sebuah tantangan utama gitu ya dari bioaugmentasi ini, yaitu memastikan kondisi lingkungannya itu supaya tepat agar mikroba tersebut itu dapat beradaptasi dan juga berkembang optimal di area tersebut, seperti itu, di area yang baru gitu ya. Jadi nutrisi tertentu itu sering ditambahkan untuk mendukung mikroba dalam proses ini. Baik, kita lanjut ya terkait dengan bioremediasi ini. Ada strategi dari bioremediasi gitu ya, yang dimana strateginya itu ada dua, ada bioremediasi in situ dan bioremediasi ex situ. Nah, kita bahas terlebih dahulu terkait dengan bioremediasi in situ. Nah, apa itu bioremediasi in situ? Yaitu suatu teknik bioremediasi yang diterapkan langsung di lokasi tercemar, baik pada tanah maupun pada air, yaitu dengan dampak minimal gitu ya, dengan dampak yang diberikannya itu secara seminimal mungkin terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, bioremediasi ini tuh memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan polutan tanpa perlu memindahkan tanah ataupun air yang tercemar ke tempat lain. Nah, dengan pendekatan ini gitu ya dilakukan melalui beberapa metode tentunya. Yang pertama ada biostimulasi atau bioventing. Nah, metode ini tuh melibatkan penambahan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, serta oksigen sebagai akseptor elektron ke dalam lingkungan mikroba. Nah, apa tujuannya? Tujuannya itu adalah mempercepat pertumbuhan mikroorganisme yang ada sehingga mereka itu lebih cepat menguraikan polutan. Lalu yang kedua ada bioaugmentasi. Nah, pada metode ini mikroorganisme eksogen atau mikroorganisme yang berasal dari luar gitu ya, yang mampu menguraikan polutan itu
yang mampu menguraikan polutan secara spesifik itu ditambahkan ke area yang tercemar. Nah, dengan adanya mikroorganisme tambahan tersebut, proses penguraian polutan itu menjadi lebih efektif, terutama jika polutan tersebut itu sulit diurai gitu ya oleh mikroba alami. Nah, lalu yang ketiga ada metode biosparging. Biosparging ini tuh melibatkan injeksi udara yang bertekanan ke dalam air tanah atau air permukaan untuk meningkatkan kadar oksigen sehingga mikroorganisme dapat lebih cepat gitu ya menguraikan kontaminan yang ada. Nah, kalau kita lihat gitu ya di gambar ini adalah salah satu contoh bioremediasi in situ yang terjadi di Sungai Citarum. Nah, pada tanggal 23 Agustus 2019 yang lalu gitu ya, sebanyak 372 jerrycan berisi bakteri pengurai yaitu MR8 gitu nama bakterinya, yang dimana ditambahkan di sekitar Oksbau Bojongsoang di Kabupaten Bandung. Nah, bakteri ini tuh diharapkan untuk dapat menjernihkan air dan juga menetralkan senyawa beracun dalam sekitar 7 hari ke depan seperti itu. Nah, bakteri MR8 ini tuh bekerja dengan menguraikan polutan sehingga parameter seperti BOD dan juga kadar oksigennya itu dapat mencapai level yang lebih optimal. Nah, dengan begitu yang diharapkannya gitu ya, kualitas air itu dapat meningkat, mendukung kehidupan ikan dan dapat digunakan lebih aman gitu untuk proses irigasi masyarakat seperti itu. Kita lanjut terkait dengan bioremediasi ex situ gitu ya. Nah, bioremediasi ex situ itu adalah suatu metode bioremediasi yang dilakukan di luar lokasi asal pencemarannya. Jadi dalam teknik ini gitu ya, baik itu tanah maupun air yang tercemarnya, maka dapat dipindahkan terlebih dahulu untuk kemudian nantinya akan ditangani gitu ya menggunakan mikroorganisme. Nah, ada beberapa metode utama dalam bioremediasi ex situ seperti halnya pada bioremediasi in situ. Yang pertama ada land farming, yang dimana metode ini tuh melibatkan penggalian tanah terlebih dahulu, yang tanah yang tercemar gitu ya, lalu nanti akan dipindahkan ke lahan khusus. Nah, di lahan ini tanah itu akan dipantau secara berkala sehingga polutan secara berkala hingga polutan yang terurainya itu dapat memanfaatkan mikroba aerobik sebagai pengurainya. Nah, di land farming itu supaya efektif gitu ya untuk menguraikan polutan yang tidak mudah menguap, tetapi dia itu efektifnya hanya bekerja dalam kedalaman 10-35 cm dari permukaan tanah. Lalu yang kedua ada composting. Ini seperti yang telah biasa kita lakukan gitu ya teman-teman, terkait dengan tanahnya itu, jika ada tanah yang tercemar gitu ya, itu tuh dapat dicampur dengan bahan organik ataupun pupuk yang kaya nutrisi. Untuk apa? Untuk meningkatkan jumlah mikroorganismenya. Nah, mikroorganisme dalam campuran ini tuh membantu untuk mempercepat proses penguraian dari polutan seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada biospheles gitu ya. Biospheles ini tuh adalah suatu gabungan dari land farming dan juga composting, yang dimana di sini gitu ya, di teknik ini aerasinya itu dilakukan melalui pipa yang ditempatkan pada kedalaman 2-3 meter, sementara tanah yang tercemar itu tuh diletakkan di atasnya. Jadi metode yang ketiga atau biospheles ini tuh cocok digunakan untuk kontaminan yang berada di lapisan paling atas seperti itu. Nah, adapun contoh dari bioremediasi ex situ gitu ya, untuk bioremediasi tanah gitu ya, bisa dilihat di gambar sebelah kiri, yang dimana gambar ini tuh menunjukkan suatu proses remediasi lahan yang terkontaminasi gitu. Nah, ada beberapa langkah gitu ya untuk memperbaiki kualitas tanahnya. Yang pertama gitu ya, itu terlihat dari lahannya yang sudah terkontaminasi. Nah, pada tahap awal tentunya itu lahannya itu sudah tercemar, baik itu oleh polutan ataupun limbah ataupun oleh bahan kimia gitu ya. Lalu yang kedua itu dipindahkan gitu ya ke lokasi treatment atau pemasangan liner. Nah, apa itu liner? Jadi teman-teman, nah tanah yang terkontaminasi itu dipindahkan ke lokasi khusus untuk perawatan gitu ya, dan diberi pelapis ataupun liner. Jadi liner di sini itu berfungsi sebagai pelapis untuk apa? Untuk mencegah pencemaran lebih lanjut ke lingkungan sekitarnya seperti itu. Lalu yang ketiga gitu ya, dapat diaduk untuk menghomogenkan lahan dan meningkatkan tekstur tanah. Nah, tanahnya itu diaduk menggunakan
alat berat supaya tercampur merata dan strukturnya itu diperbaiki seperti itu. Hal ini tuh bertujuan agar proses dari penambahan nutrisi dan juga pemulihan tanah itu lebih efektif dan juga efisien. Lalu yang keempat gitu ya, kita lihat ada penambahan nutrien. Nah, nutrisi ini tuh ditambahkan dalam proporsi tertentu. Ada karbon berbanding nitrogen berbanding dengan fosfornya itu 100:5:1. Nah, dengan ketentuan ini gitu ya, supaya dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang mana akan membantu menguraikan kontaminan dalam tanah tersebut. Seperti itu. Nah, ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi terkait dengan proses terjadinya bioremediasi. Yang pertama ada faktor biotik, lalu yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, di faktor biotik ini keberhasilan bioremediasi gitu ya sangat ditentukan oleh pemilihan mikroorganismenya. Nah, seperti yang telah kita ketahui gitu ya teman-teman, mikroorganisme itu ada mikroorganisme yang alami dan ada juga mikroorganisme yang telah dihasilkan dari proses rekayasa genetika gitu ya. Nah, jadi mikroba alami atau mikroorganisme alami itu seringkali kurang cocok dengan karakteristik polutan yang ada di lapangan. Sementara itu, mikroorganisme hasil rekayasa genetika gitu ya dapat lebih efektif dalam menguraikan suatu polutan yang ada di lapangan seperti itu. Nah, namun gitu ya, bioremediasi ini juga dipengaruhi oleh konsentrasi polutan dan juga jumlah mikroba yang menghasilkan enzim pengurainya seperti itu. Itu hal-hal yang dapat kita perhatikan dari faktor biotiknya. Lalu bagaimana di faktor lingkungan? Karena seperti yang telah kita ketahui kembali gitu ya, bahwa lingkungan itu berbeda-beda gitu ya kondisinya. Hal itu tuh ada beberapa hal yang harus kita fokuskan terkait. Yang pertama ada kondisi kandungan senyawa kimia gitu ya. Nah, unsur seperti nitrogen, fosfor itu tuh diperlukan gitu ya. Untuk apa? Untuk mendukung metabolisme mikroorganisme gitu. Lalu ada pH juga yang dimana kebanyakan mikroba itu dapat bekerja optimalnya pada pH netral, tetapi pada beberapa seperti fungi itu tuh dapat lebih aktif dalam kondisi asam. Lalu yang ketiga itu ada suhu. Nah, mikroba mesofil itu tuh umumnya bekerja baik pada suhu sekitar kurang lebih 25-37 derajat Celcius. Lalu yang keempat itu tuh ada faktor dari oksigen dan juga nutrisi. Nah, bakteri itu tentunya membutuhkan oksigen dan juga nutrisi gitu ya untuk mempercepat proses degradasi polutan tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya dalam bioteknologi bidang lingkungan itu tentu yang jadi pusat permasalahan dan juga rumusan masalah di sini itu adalah polusi. Dan di dalam polusi ini kita akan membahas tentang klasifikasi polusinya dan juga pengendalian polusi. Oleh karena itu, kita di sini difokuskan dalam klasifikasi jenis polusi sebagai deteksi dan monitoring polutan. Oke, sebelum kita membahas materi lebih lanjut lagi, kita coba cek dan juga reminder nih buat teman-teman semuanya. Kiranya di sekitaran kita itu ada polusi nggak sih? Atau lingkungan kita tuh sudah terjalan dengan baik atau belum nih? Kalau misalkan kita cek di sekitar kini dan juga mungkin di lingkungan teman-teman masih ada polusi, terutama polusi udara, itu faktornya karena apa sih? Itu sumbernya dari mana? Dan apa sih yang harus kita lakukan gitu sebagai solusi ataupun mahasiswa yang memberikan problem solver dalam kehidupan saat ini. Tentu kita akan bahas satu persatu dan ini berkaitan langsung dengan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita benahi dalam dunia saat ini. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa polusi udara terjadi ketika ada berbagai zat atau komponen tambahan yang masuk ke atmosfer, baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun proses alami. Zat-zat ini menurunkan kualitas udara dan pada akhirnya merusak fungsi lingkungan yang semestinya sehat dan bersih seperti itu. Nah, menurut Setiawan pada tahun 2018 penelitiannya itu salah satu penyebab utama polusi ini yang meningkatnya aktivitas industri, urbanisasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang intensif. Semua ini menghasilkan berbagai jenis polutan, zat pencemar yang tidak hanya mempengaruhi udara, tetapi juga air dan tanah di sekitar kita. Dalam konteks biologi sebenarnya ini penting bagi kita untuk memahami bahwa klasifikasi jenis polusi dapat membantu kita lebih efektif dalam mengidentifikasi sumber-sumber polusi tersebut.
Dengan begitu, kita bisa memilih metode deteksi yang tepat dan merancang strategi pengendalian sesuai dengan karakteristik polutan yang ada. Nah, selanjutnya, klasifikasi polusi itu sebenarnya bisa dilakukan berdasarkan beberapa hal, seperti sifat kimia atau fisik zat dan asal sumbernya. Atau mungkin bisa juga dampak terhadap organisme dan lingkungan. Itu bisa disesuaikan dalam lingkungan yang ada. Namun pendekatan ini penting agar kita dapat menganalisis dampak polusi lebih tepat di lingkungan kita sehari-hari. Itu dalam penelitian elektro pada tahun 2019. Nah selanjutnya kita akan membahas dari segi 3 faktor yang ada, dan juga ini diklasifikasikan dalam Nah, selanjutnya kita klasifikasikan ada polusi alami, dan juga ada polusi buatan dan faktor kimia. Yang pertama ada polusi alami. Polusi alami itu mencakup peristiwa seperti letusan gunung berapi yang menghasilkan abu vulkanik dan gas beracun, atau bisa juga dari kebakaran hutan akibat petir yang menciptakan karbon dioksida dan partikel berbahaya di udara. Alat pemantauan udara seperti sensor dan citra satelit bisa mendeteksi polutan alami ini, sehingga kita bisa mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jadi salah satu bentuk dari deteksi ataupun monitoringnya itu adalah dengan adanya sensor dan juga citra satelit, yang hal itu bisa menunjang pencegahannya seperti itu. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang polusi buatan atau antropogenik. Nah, antropogenik ini jenis polusi yang berasal dari aktivitas manusia seperti industri, transportasi, pertanian, dan rumah tangga. Misalnya nih, emisi gas karbon monoksida ataupun CO dari kendaraan, ataupun gas sulfur dioksida SO2 dari pabrik, dan pestisida dari pertanian. Nah, teknologi seperti penginderaan jarak jauh dan sensor kualitas udara itu memungkinkan kita untuk mengidentifikasi jenis polusi ini dan memetakan distribusinya, sehingga bisa dilakukan tindakan pengendalian yang sesuai. Jadi itu salah satu deteksi dan monitoringnya apabila ada polusi buatan. Nah, yang terakhir, yang ketiga nih, ada sifat kimia. Terkadang zat awal ataupun ya dari polusi yang bukan paling berbahaya gitu, dan juga reaksi kimia yang polutan tersebut justru menghasilkan zat yang lebih merusak. Misalnya dalam bioremediasi, polutan diuraikan untuk menghasilkan produk yang lebih aman. Ini menunjukkan pentingnya memahami sifat-sifat kimia dari polutan saat memilih strategi penanganan. Nah, setelah kita mengklasifikasikan polusi gitu ya, tadi juga ada 3 gitu ya yang diklasifikasikan, ada polusi buatan, polusi alami, dan juga dari sifat kimianya. Nah, sekarang sebagai kita bentuk solusi ataupun pengendalian polusinya, itu sebenarnya ada banyak cara untuk mengendalikan polusi, mulai dari pemantauan kualitas udara hingga penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Namun, hasil dari kajian literatur saya coba simpulkan beberapa metode utama. Yang pertama itu ada biofilter. Biofilter itu sebenarnya sistem yang digunakan untuk menyaring udara dari gas berbahaya. Biasanya sih dibuat dari bahan gitu, kayak misalkan seperti gambut atau serpihan kayu yang memiliki kandungan air tinggi. Di dalam biofilter itu terdapat bakteri dan mikroba akan menggradasi polutan yang terlarut, sehingga gas yang dihasilkan menjadi lebih bersih. Lalu yang kedua itu ada filter biotrickling atau sering dikenal BTF. Filter biotrickling ini mirip sebenarnya dengan biofilter, tetapi menggunakan air yang bersirkulasi untuk mendukung aktivitas bakteri.
Hasil kajian literatur saya itu menemukan bahwasanya kelebihannya itu bisa menangani konsentrasi kontaminan yang lebih tinggi dan membutuhkan ruang lebih kecil. Namun sebenarnya teknik ini memerlukan biaya yang lebih tinggi sih untuk instalasi dan juga pemeliharaannya. Jadi di antara dua hal tadi sebenarnya bisa disimpulkan gitu ya, bahwasanya biofilter ini lebih ke arah sederhana gitu ya. Namun kalau misalkan biotrickling ini agak lebih kompleks dibandingkan dengan biofilter. Nah, dari dua itu sebenarnya salah satu metode yang bisa mengendalikan polusi seperti itu. Dengan kita memahami klasifikasi dan juga metode pengendalian ini, sebenarnya kita bisa lebih siap menangani polusi di lingkungan kita. Dan kita juga reminder bahwasanya kondisi polusi lingkungan kita itu sudah seperti ini. Dan ini juga menunjukkan peran kita sebagai mahasiswa dalam menyebarkan informasi ataupun dapat menjaga kelestarian lingkungan seperti itu. Jadi mari kita bisa bersama-sama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga menghindari pencemaran polusi yang ada di sekitaran kita. Mungkin itu aja sih terkait dengan klasifikasi jenis polusi sebagai deteksi dan monitoring polutan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir terkait dengan kelestarian lingkungan dan juga teknologi ramah lingkungan. Nah, ada apa aja sih dan bagaimana gitu ya? Kita bahas terlebih dahulu terkait dengan kelestarian lingkungan ini. Nah, kelestarian lingkungan itu adalah suatu upaya untuk menjaga dan juga merawat lingkungan agar dapat mendukung kehidupan makhluk hidupnya gitu ya, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, jadi seperti yang telah kita ketahui bersama gitu ya, bahwasannya pertumbuhan populasi manusia itu semakin pesat, meningkat, baik itu kebutuhannya pun akan meningkat. Contohnya kebutuhan apa? Contohnya pangan yang akan dijadikan sebagai sumber energi kita, lalu juga ada kebutuhan tempat tinggalnya, serta beberapa kebutuhan yang lainnya yang dapat menghasilkan lebih banyak limbah. Hal ini tuh akan mengakibatkan pengurangan hutan dan juga eksploitasi sumber daya alam yang mana dapat secara besar-besaran gitu ya, yang mana dampaknya juga akan lebih besar gitu ya pada kerusakan lingkungan. Nah, di sini selain dari diri kita adanya kesadaran gitu ya, pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran gitu ya dari masyarakatnya tentang pentingnya bagaimana menjaga lingkungan gitu ya, melalui pendidikan, penyuluhan, dan juga promosi produk dari ramah lingkungan seperti itu. Namun ada salah satu langkah efektif gitu ya untuk mengurangi dampak lingkungan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan yang mana harapannya dapat membantu mengurangi limbah dan juga eksploitasi sumber daya alam seperti itu. Nah, ada apa aja sih dari teknologi ramah lingkungan? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Baik, untuk salah satu contoh dari teknologi ramah lingkungan ini adalah satu toilet pengompos. Nah, toilet pengompos ini adalah suatu teknologi ramah lingkungan tentunya ya, yang menggunakan serbuk kayu untuk mengolah limbah padat secara biologis tanpa bau tertentu gitu ya. Nah, teknologi ini tuh membantu mengurangi limbah tentunya, lalu memperbaiki sanitasi, mendorong kebiasaan hidup bersih di masyarakat tersebut. Lalu apa manfaat utamanya? Nah, manfaat utamanya yaitu penghematan air, tidak memerlukan banyak energi, dan menghasilkan kompos yang dapat menyuburkan tanah seperti itu. Namun jika kita lihat di sisi yang lainnya ada urin gitu ya. Nah, urin ini tuh bisa diolah menjadi pupuk cair melalui proses fermentasi, yang mana ketika diperjualbelikan gitu ya, itu tuh dapat meningkatkan pendapatan masyarakat seperti itu. Nah, dengan teknologi yang sederhana ini gitu ya, dapat terciptanya lingkungan yang bersih, higienis, sehat, serta dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga perekonomian masyarakat tersebut seperti itu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, toilet pengompos ini di gambarnya ada ya. Nah, toilet pengompos ini tuh bekerja dengan memproses limbah organik tanpa air melalui beberapa zona bertingkat. Nah,
Teman-teman coba dilihat gitu ya, ada zona-zona yang telah disebutkan di gambar tersebut. Yang pertama ada zona aktif. Nah, di bagian atas gitu ya, bakteri aerobik itu mulai memproses penguraian utama limbah organik dengan bantuan oksigen, yang mana dia itu masuk melalui ventilasi. Nah, zona ini tuh memiliki permintaan oksigen yang cukup tinggi, sekitar 80%. Lalu ada zona kedua nih, ada zona pengawetan. Nah, di zona pengawetan atau berada di tengah-tengah gitu ya, Actinomycetes dan juga jamur itu tuh melanjutkan proses penguraian dan juga membantu menjaga kondisi limbah supaya tetap stabil seperti itu. Nah, permintaan oksigen di sini itu mulai menurun gitu ya, mulai menurun menjadi sekitar kurang lebih 15%. Lalu yang ketiga ada zona akhir. Nah, di bagian bawah jamurnya itu melakukan dekomposisi tahap akhir, yang mana permintaan oksigennya itu sangat rendah gitu ya, sekitar 5-0% gitu. Jadi semakin ke bawah semakin menurun gitu ya teman-teman. Nah, sehingga proses ini tuh berjalan lebih lambat. Lalu yang keempat ada lindi gitu ya. Nah, lindi ini gitu, suatu cairan hasil pengomposan itu tuh disebut dengan lindi, yang mana lindi ini tuh akan disalurkan ke bawah dan dapat dimanfaatkan kembali seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di gambarnya ada ventilasi gitu ya. Nah, di mana toilet pengompos ini menggunakan sistem ventilasi untuk memastikan udara segar itu dapat masuk dan mengeluarkan panas, karbon dioksida, serta uap air, sehingga toilet pengompos ini tuh tidak berbau dan juga bisa dikatakan sebagai ramah lingkungan, seperti itu. Baik, contoh yang kedua yaitu adalah biopori. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya infiltrasi itu adalah proses masuknya air ke dalam tanah, yang mana itu tuh penting untuk menjaga keseimbangan air di dalam tanah. Namun untuk mendukung adanya infiltrasi tersebut yang dapat bekerja secara optimal, kita perlu cara khusus nih. Salah satunya itu dengan membuat lubang biopori gitu ya. Nah, apa itu biopori? Biopori itu adalah suatu lubang kecil yang kita buat di permukaan tanah untuk memperlancar proses penyerapan air. Nah, tentunya lubang ini tuh tidak hanya untuk mempercepat infiltrasi air ke dalam tanah gitu ya, tetapi juga banyak manfaat lainnya gitu ya. Nah, apa saja? Yang pertama, biopori itu dapat membantu mengurangi limbah organik. Limbah organiknya itu seperti sisa makanan yang mana sisa makanan itu dapat masuk ke dalam lubang-lubang biopori tersebut gitu ya, yang dimana limbah itu tuh akan terurai dan berubah menjadi kompos yang baik untuk kesuburan tanah tersebut. Nah, dengan begitu kita tidak hanya mengurangi sampah gitu ya, tetapi kita juga bisa membuat tanah tersebut itu lebih subur. Lalu yang kedua, dalam pembuatan biopori ini dapat membantu mencegah banjir gitu ya, yang dimana lubang biopori itu dapat mempercepat penyerapan air hujan, sehingga dia tuh dapat mengurangi genangan yang berpotensi untuk menyebabkan banjir. Sederhananya seperti itu. Nah, selain itu juga gitu ya, biopori itu dapat memperbesar kapasitas tanah dalam menampung air. Jadi teman-teman, ketika cacing dan mikroorganisme lain itu bekerja di dalam lubang biopori ini gitu ya, mereka itu membuat terowongan alami, yang mana dia itu dapat memperluas permukaan tanahnya dan membuat air itu lebih cepat terserap gitu. Nah, adapun contoh gambarnya itu dapat dilihat gitu ya, ada beberapa bagian. Yang pertama ada dop pipa. Nah, dop pipa itu adalah penutup di bagian atas pipa untuk mencegah masuknya benda asing. Lalu yang kedua ada pipa biopori. Pipanya itu berdiameter 10,16 cm dan kedalamannya itu 50 cm, yang menjadi tempat sampah organik yang dapat masuk gitu ya. Nah, sampah organiknya itu contohnya daun gitu ya, yang dapat masuk ke sela-sela lubang biopori ini, yang mana dapat terurai gitu menjadi kompos yang fungsinya untuk menyuburkan tanah dan mempercepat infiltrasi air, seperti itu. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir dan juga pembahasan yang terakhir gitu ya tentunya. Nah, ada fitoremediasi gitu ya. Di fitoremediasi ini sebetulnya teman-teman sudah familiar dan juga sudah sering mendengarnya gitu ya. Nah, fitoremediasi ini sebetulnya sebuah masih kajian dari bioremediasi gitu ya, yang dimana ini tuh sering kali digunakan oleh masyarakat Indonesia itu sebagai bagian teknologi ramah lingkungan gitu ya, yang dimana fitoremediasi itu berasal dari kata Yunani fito yang berarti tumbuhan dan juga bahasa Latin remedier yang berarti memperbaiki ataupun dapat membersihkan gitu ya. Dalam proses ini tumbuhan itu dapat menyerap, menguraikan, mengikat ataupun bahkan
menguapkan polutan seperti logam berat dan zat organik yang konotasinya dapat mencemari lingkungan gitu ya. Nah, lalu contohnya tumbuhan apa saja gitu ya yang berpotensi untuk fitoremediasi. Contohnya itu adalah tanaman air seperti apa? Seperti Ipomea, Eucalypta, Marsilea gitu ya teman-teman. Nah, tanaman ini tuh dapat menyerap logam berat. Contohnya apa? Contohnya timbal, kadmium, merkuri, terus ada seng gitu ya. Itu salah satu contohnya. Selain itu, tanaman air juga dapat menyerap senyawa organik yang menjadikannya alat efektif untuk mendeteksi pencemaran di perairan. Adapun bisa dilihat gitu teman-teman gambar yang dapat menjelaskan bagaimana sih mekanisme utama dalam proses fitoremediasi. Sebetulnya ada berapa poin ya? Ada 6 poin gitu ya. Nah, ada 6 poin. Yang pertama kita fokus nih, ada ya di gambarnya itu fitoekstraksi. Nah, fitoekstraksi ini tanaman itu menyerap polutan dari tanah dan menyimpannya di bagian tertentu seperti daun ataupun batang. Lalu nomor 2 itu ada fitodegradasi, yang dimana tanaman itu menggunakan enzim untuk apa? Untuk memecah polutannya menjadi senyawa yang lebih aman gitu ya. Lalu yang ketiga ada fitostimulasi. Nah, akar tanaman itu dapat merangsang mikroorganisme untuk menguraikan polutan di sekitar akarnya. Lalu yang keempat ada fitovolatilisasi. Nah, fitovolatilisasi itu adalah tanaman yang dapat menyerap polutan dan juga melepaskannya dalam bentuk uap melalui transpirasi, betul. Lalu yang kelima ada fitostabilisasi, yang dimana akar tanaman itu dapat mengikat polutan di tanah dan mencegah penyebarannya gitu ya. Jadi supaya tidak menyebar gitu. Lalu yang keenam pada tahap yang terakhir gitu ya ada rhizomerediasi. Nah, polutan itu dikeluarkan dari tanah melalui organ akar, seperti itu teman-teman. Baik, kesimpulan dari materi kali ini yaitu bioteknologi sangat berperan dalam menyediakan solusi untuk berbagai macam masalah lingkungan. Nah, penerapan bioteknologi lingkungan ini seperti ekologi mikroba, pengelolaan sampah, bioremediasi, fitoremediasi, dan teknologi ramah lingkungan lainnya itu dapat membantu mengurangi pencemaran, juga pengelolaan limbah, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, teknologi ini memungkinkan mikroorganisme dan tumbuhan tertentu untuk menguraikan polutan secara alami, juga mengurangi toksisitas lingkungan dan memanfaatkan limbah menjadi sumber daya yang lebih bermanfaat seperti pupuk kompos. Selain itu, pendekatan bioteknologi yang ramah lingkungan tidak hanya membantu membersihkan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengurangan polusi dan pemanfaatan limbah secara efisien. Nah, inovasi dalam bioteknologi seperti toilet kompos dan biopor yang telah dijelaskan tadi ya, dapat menjadi solusi lokal untuk masalah limbah domestik dan air tanah. Dengan demikian, penerapan bioteknologi lingkungan ini dapat membuka jalan menuju pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan, juga mendukung keseimbangan ekosistem dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Rizky Fabian, bersih-bersih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.